Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli pisau ke tukang bubut, makan gula oren tiba di rumah. Jangan risau, jangan ribut, Ustadz keren mau ceramah. Pak Camat membeli tomat, dibeli ke kota Bali. Salam pertama kurang semangat, salam kedua rancak diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dia subhanallah. Yang panca pula yakir ke kepala kawan. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah, karena dengan izin Allah kita mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Dengan izin Allah kita masih sanggup solat sebelum disolatkan orang lain. Dan dengan kuasa Allah kita masih sanggup bernapas sebelum napas itu dia ambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau napas telah diambil oleh Allah dengan tiba-tiba bautakan, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalaulah datang malaikat maut, kemanalah badan akan dilarikan. Indak sobok sama ustaz doh, dak sobok sama ustaz ganteng doh, dak gagah teleng doh. Pasti kita sebelum berangkat ke sekolah kita maut. Sebelum kita berangkat jantung kita meletus. La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Apa kita ucapkan kepada Allah karena Allah izinkan kita bernapas? Alhamdulillah. Salawat beserta salam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati ibu kepala kita atau yang mewakili ibu wakaf beserta guru dan pegawai, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak tanpa terkecuali, anak kami yang disudut, yang ditapi, yang tua, yang tak bagi gigi, yang lupa gosok gigi. Baik anak-anak bapak, sebelum kita lanjutkan, subhanallah. Pintar. Gurunya semangat, apanya semangat, anaknya kuat. Wah, itu yo. Baik. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mengkaji hikmah memperingati dari sejarah kelahiran Rasulullah. Apa itu hikmah? Rahasia kebaikan yang tersimpan dalam peringati kelahiran Rasulullah. Semulia-mulia hari, lebih mulia hari Jumat, semulia-mulia Nabi, lebih mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali sebelum Rasulullah lahir di dunia ke dunia ini dengan kisah bangsa Arab zaman jahiliyah ketika itu. Apa arti jahiliyah, nak? Bodoh, boa. Kalau
Abu Jahal apa artinya nak? Bapak bodoh, bapak engak, bapak yang tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Betapa dasarnya zaman jahiliyah ketika itu tidak terdengar suara seorang wanita. Wanita ke padusi atau laki-laki nak? Kalau lahir padusi ketika itu alun mencaliak matanya ke dunia lai ketika Abdul Muttalib ada dalam lahir Rasulullah. Keadaan akhlak jahiliyah ketika itu adalah yang sangat dilaknat oleh Allah. Bah dilaknat oleh Allah. Kalau indah lahir Nabi Muhammad, anak apa yang padusi indah ado. Nggak ado. Bah indah ado karena baru lahir saja ketika itu, baru lahir langsung dikubur hidup-hidup. Lon sempan ma ea lai tak dengar suara padusi ketika itu. Bayi alon sempan ma ea mode kini go lai langsung dikubur hidup-hidup. Kemudian keadaan Arab, jangankan kepada manusia, kepada makhluk bernama binatang saja sangat sadis. Kalau kini orang ingin memasak kambing, ingin untuk dimakan, dibaca bismillah. Kullu amrin zibalum lam yumda fihi bismillahi huwa abtar. Tiap-tiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah, pekerjaan itu buntung, tak ada berkahnya. Jadi siapa yang nak memulai, makan ya bismillah, airnya yang dia minum, urat darah yang dia nikmati, dia berkata la ana duka ibadah Allah, terkutuk engkau wahai hamba Allah. Mengalir dalam darah itu mengutuk awak dari ujung sampai ke pangkah, dimatikan awak, dikutuk. Mau dikutuk nak oleh darah kita dengan apa yang kita makan? Tidak. Kalau tidak, jangan lupa bismillah setiap melakukan pekerjaan. Maka ketika di Arab ketika itu, kambing kalau dimasak kadagap memakan sambal talingo kambing, inyo goro talingo kambing tu hidup, sehingga talingo kambing tu tangga. Kadagap ketika itu ingin memasak jantung kambing yang sedang tegak kuah, dia ambil hidup-hidup, pakai kami. Dia gorok perut kambing itu, dia ambil jantungnya. Kadang ingin hidung kambing yang akan dimasak, inyo sai dong kambing tu, sehingga kambing indah baik doang. Kadang ingin mata kambing ingin dimakan, inyo cukia kambing tu. Kambing ketika itu tetap hidup, dan ketika hidup kambing itu nak dia merasa kesakitan. Makhluk yang bernama an'am, binatang ternak, ikut merasakan sadisnya bangsa Arab jahiliyah ketika itu. Bantu kambing lain, Allah jadi sundel bolong ya, bolong parui, bolong talingo, bolong hidung, sundel zaman jahiliyah ketika itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah. Mari kita bersolawat dulu. Salatullah ala. Boleh ilmu Ustaz masuk. Allahu Akbar. Bagaimana kelahiran Nabi Muhammad ketika itu? Kalau ibu awak melahirkan, mengandung awak, paruitnya gadang, setia kepada, yaitu kepada diri kita. 9 bulan ibu kita mengandung, semakin masuk 9 bulan, kama kapai setia kawak, ia tak indah. Bah setia kawak, bare pari yang
jalan ibu awak. Kapasa dikundang si Udin. Ko upi rambalapa kunata orang jalan kapara. Ko upi lalalaku kalau lahir orang sayang kawak tewek. Lah, bajalanlah ibu awak walaupun kesakitan perih dia. Sadang bakar rajo, sadang makan. Ibu kita awak sedang makan awak keluar awak kapanca awak ibu kita berhenti makan hanya suan awak sayang tak ibu kita kepada kita sayang tetapi Nabi Muhammad ibunya tidak mengandung ibunya Nabi Muhammad mengandung beliau indah gadang parinya doh kenapa ibu Nabi Muhammad mengandung beliau tidak besar seperti manusia layaknya karena dalam kandungan yaitu Siti Aminah semulia-mulia hari lebih mulia hari Jumat semulia-mulia Nabi lebih mulia Nabi Muhammad yang dikandung itu laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad tidak kuciptakan dunia beserta isinya. Jadi alun lahir Nabi Muhammad anak-anak pak alun lahir Nabi Muhammad cahaya Muhammad alado yang di dalam kandungan Siti Aminah itu adalah cahaya Muhammad bukan daging yang zahir setetes manir segumpal darah tetapi cahaya Muhammad yang dikandung oleh Siti Aminah kulitnya hamparan ke Baitullah tulangnya tiang ke Baitullah urainya kawek ke Baitullah dirinya bagaikan Ka'batullah yang menghadap Allah itu yang dikandung oleh Siti Aminah lah kalau mau mengandung gadang kata marinya nak Ustaz bertanya kalau mau mengandung gadang kete barenya kalau mau mengandung gadang kete barunya mau mengandung gadang kete barunya Pak Ustaz menceliak anak Pak Ustaz ganteng Pak Ustaz menceliak kenapa rahasianya Siti Aminah kandungannya tidak besar karena yang dikandung adalah cahayanya bukan zahirnya Muhammad begitu Allah muliakan Nabi Muhammad mulai di alam rahim ketika lahir Nabi Muhammad kapan lahirnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi bapaknya namanya Abdullah meninggal dunia sewaktu beliau di dalam rahim lah ayahnya kapan meninggal? Kapan Rasulullah ayahnya meninggal? Ketika masih dalam rahim kandungan ibu. Kapan Rasulullah meninggal? Ketika Rasulullah
masih di dalam kandungan ibunya. Jadi alunnya lahirkan di dunia Rasulullah menjadi yatim piatu. Apa saja kejadian di masa Rasulullah itu, kejadian ketika itu adalah ketika orang kafir menyembah berhala itu hancur. Ketika orang Nasrani kaum Majusi menyembah api itu padam. Semulia-mulia hari, lebih mulia hari Jumat. Semulia-mulia Nabi, lebih mulia Nabi Muhammad. Datanglah pada malam itu cahaya yang sangat besar. Pas pula kelahiran Nabi Muhammad SAW ingin menghancurkan Ka'bah. Allah bergerak Ka'bah yang gadang-gadang. Gadangnya Ka'bah itu sagadang masaji gua. Kalau dipijaknya awak, jadi kalupuk jariang awak. Jadi itu yang akan menyerang Ka'bah. Namun untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah kirim namanya Ababil. Terdapat dalam surat Al-Fil. Al-Fil apa artinya? Gajah, tentara bergajah. Kita baca surat Al-Fil sama-sama. 1, 2, 3. Bismillah. Alam taro alam wa arsala tarmihim faja'alahum. Oke. Apa artinya? Wa arsala alaihim tauran ababil. Allah utus yaitu segerombolan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dia melempar dengan batu yang berdepan. Mereka seperti daun dimakan ulat. Tahu daun dimakan ulat, nak? Daun itu tambuak-tambuak. Mereka itu gajah yang gadang, termasuk orangnya Abraha. Tentara bergajah siapa yang mimpin? Adalah tentara Abraha. Saya memimpin tentara bergajah? Siapa yang tahu? Abraha 100 juta apa? Hebat. Siapa namanya? Alhan, hebat. Allahu Akbar. Jadi ketika kejadian-kejadian keistimewaan itu terjadi untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dan ketika itu Allah muliakan kelahiran Nabi Muhammad. Kapan Nabi Muhammad itu lahir, nak? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, di kota Mekah. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi. Kenapa dinamakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW tahun kelahiran Al-Fil atau tahun gajah? Karena pas kelahiran Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW pas kelahiran beliau, tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Anak-anak bapak rahimakumullah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW umur 6 tahun. Umur berapa? Nabi Muhammad ditinggal ibunya Siti Aminah 6 tahun. Setelah itu siapa yang menyusui Nabi Muhammad? Suwaibatul Aslami. Ya, yang menyusui Nabi Muhammad Suwaibatul Aslami. Ya. Jadi Nabi Muhammad alam 6 tahun inyo ala yatim piatu. Beliau digasuh oleh paman beliau, yaitu bernama oleh kakek beliau lagi Abdul Muthalib. Umur 6 tahun siapa yang mengasuh beliau? Abdul Muthalib. Kemudian ala meninggal Abdul Muthalib, siapa yang mengasuh beliau lagi?
Siapa yang masuk beliau lagi? Paman beliau Abu Thalib. Sambil kita melanjutkan episode selanjutnya, Ustaz ingin menyanyikan sholawat dulu. Sallallahu alaihi nabi ala nabi, sallallahu alaihi rasul, sallallahu alaihi habibi ya habibi Nabi Muhammad abdalir rasul, Sayyidina Umar Utsman Ali ya Ali Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami, ya Maulana ya Habibi ya Maulana ya Habibi ya Habibi ya Maulana ya Habibi ya Habibi, lagi ya Maulana ya Habibi ya Habibi, lagi ya Maulana ya Habibi ya Habibi, ya Maulana ya Habibi ya Habibi. Nantilah kami di kemudian hari, kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat kepada kami. Tuh, 2, 3 sama-sama. Sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi nabi, sallallahu alaihi rasul, sallallahu alaihi habibi, sallallahu alaihi habibi. Nantilah kami di kemudian hari, kalaulah tidak engkau menanti, beri syafaat kepada kami. Apa untungnya kalau kita mendengarkan kisah peringatan Maulid Nabi? Kalau kita mendengarkan kisah Maulid Nabi, berarti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau nanti menunggu di pintu surga. Sebelum beliau menunggu di pintu surga, sebelum beliau masuk ke pintu surga, saya belum mau masuk lagi, wahai malaikat Ridwan. Siapa penjaga pintu surga? Saya nak mau masuk dulu doh. Kenapa? Digapi Rasulullah. Digendong awak kasih kau lo. Siko lo. Awak lah kasih kau. Awak siko. Kasih kau santa. Siapa namanya? Aska. Aska lah ngapa cari kisah Maulid Nabi. Kalau nanti di surga nanti kamu akan dapat jus pokok, jus jariang, jus sekalian jus. Ada jus jariang. Ada pinta dapat. Namun kalau kita tidak berhasil mencintai Allah dan Rasulullah, kita tidak dapat syafaat Rasulullah. Awak tidak ditunggu oleh Rasulullah. Tetapi andaikan kita cinta Rasulullah, pasti kita akan mendengarkan kisah Rasulullah. Kalau kita mendengarkan kisah Rasulullah, datang Rasulullah nanti, ayo gendong besok umatnya. Ika umat ambo yang mendengarkan cerita ambo, inyo gendong. Ayo gendong. Naik siko. Inyo dukung besok. Ini umatku yang ganteng. Jadi siapa yang mendengarkan salawat berarti cinta pada Rasulullah. Dia akan dapat syafaat dari Rasulullah. Jadi apa hebatnya Rasulullah ketika itu? Yang patut kita contoh teladani, beliau mandiri, mandi sendiri, gosok gigi sendiri. Awalnya mandi surang, lalu dari mandiannya jam malam, lalu dari mandian dapat lalu mandi surang, lalu taciri surang, lalu gosok gigi surang. Kalau Nabi Muhammad umur 6 tahun, inyalah bisa mencari piti surang, menggubalokan biang. Bayangkan begitu Rasulullah mandiri, itu yang kita contoh. Kalau ada mawa karajo, bantu bagi anak-anak apa yang padusi, baik SMP maupun SD. Jangan maju cuci piring nak, tapi awak yang cuci piring. Biarlah Rasulullah sang idola kita, beliau mandiri, lahir yatim piatu. Itu yang patut kita contoh. Jadi ketika beliau lahir di atas dunia ini, beliau hidup bertangkat budi.
rahimakumullah. Dan apa yang patut kita contoh dari Rasulullah lagi adalah yaitu beliau penyabar. Penyabar Rasulullah. Penyabar Rasulullah ketika beliau orang terkenal dengan orang jujur. Kalau manggalanya, kalau baju buruknya kecem buruk, ikut bajunya buruk, harganya banyak, kurang rancak, harganya iyo rendah. Kalau ingin rancak bajunya, rancak model Ustaz Umon bajunya, itu ya mahal pula balinya. Tapi kalau sekarang, kalau waca lihat, awak bali rambutan ke di pasar raya mamanya kan, nyolatan rancak-rancak dete, hironya natan busuk-busuk di bawah. Apa maksud? Ikut rancak apa? Ikut rancak mana bali rambutan apa? Dimasukkan ke dalam masoi, kemudian dibawa ke rumah. Banyak busuk di bawah. Rasulullah nak, kalau beliau berdagang, beliau memakai sifat jujur. Sifat apa? Siddiq. Maka beliau selamat, beliau memakai 4 sifat. Apa sifat yang patut dicontoh? Yang pertama siddiq. Yang siddiq apa artinya? Yang kedua amanah. Amanah apa artinya? Dipercaya. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatona artinya cerdas. Beliau belajar sehingga malaikat menyuruh beliau ikra, bacalah. Dengan banyak membaca beliau belajar. Manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah itu kehebatannya, kalau lalainya Bapak inyo tidak disentuh dan nyamuk dah. Lam yatalim qatutuha mutlaqan la abada wa ma tashaaba aslam fil mada zamani min hudawabu fala tahrub wa ma waqa'at zubabatun abada wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun Rasulullah tidur, beliau berdoa kepada Allah sehingga doa beliau itu menjadi kulitnya hamparan ke Baitullah, tulangnya tiang ke Baitullah, urenya ke Baitullah. Seekor nyamuk pun kalau nyolalo lah, matanya dipejamkan, hatinya zikir kepada Allah, sehingga zikirnya itu si kuat nyamuk pun tak bisa enggak di diri beliau dah. Awalnya mereka nak Rasulullah kalau berjalan ini awan berjalan melindungi Allah, melindungi beliau. Begitunya Rasulullah dilindungi oleh Allah karena di dalam hidupnya ada sifat jujur, sifat dipercaya, sifat sabar. Kalau sifat sabarnya Rasulullah bagaimana anak? Karena beliau jujur dagangan beliau ketika itu laku. Ada seorang kafir Quraisy ketika itu iri kepada beliau. Saat beliau lewat di depan rumahnya, kau naik ludahi. Awak kalau kau naik ludahi dia kawan apa? Awak imbe jo batu ga dam. Awak imbe jo batu ga dam. Awak imbe. Tetapi Rasulullah ala sekali, 2 kali diludahi orang, sampai 3 kali diludahi beliau masih tetap sabar. Bahkan ketika lewat orang meludahi itu dah ada nampak leh. Apa aja pelanggan yang meludahi aku tadi? Kiranya ditanya tangga sebelah. Wahai tetangga sebelah, siapa orang yang meludahi ambo 3 kali tak batang tu mana payah? Inyalah sakit. Kalau awak diludahi oleh orang lain 3 kali, anda lakukan, awak imbe coba. Rasulullah ndak je imbe je apa. Inya pesan kepada isteri beliau, tolong bawa buah apel, buah pisang semangka. Beliau bawakan ketika itu, diguguk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
apa? Sakit demam menggigil, ambon tolong alam menggigil dingin. Ambon Muhammad, apa arti Muhammad? Adalah orang yang terpuji. Ambo pelanggan engkau, Allah 3 kali engkau ludahi, ambo bawa buah-buahan. Allah 3 kali Nabi Muhammad diludahi, hanya bawa buah-buahan. Dipaluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kuenya. Jadi orang segan kepada Nabi Muhammad kenapa? Bukan karena ilmunya. Orang segan dengan anak-anak bapak, orang hormat pada anak-anak bapak bukan hanya dengan ilmunya, tetapi dengan akhlaknya. Rasulullah mempengaruhi umat sedunia. Wa huwa tahallakan bi akhlaqil karimah. Beliau berakhlak yang utama, akhlak karimah, akhlak yang paling mulia bernama akhlak mahmudah. Dipaluk Nabi Muhammad, masuklah orang itu ketika itu Islam. Jadi untuk apa kita memperingati kelahiran Rasul? Yang pertama adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, untuk meningkatkan silaturahim kita antara sesama mukmin. Karena dengan bersatunya kita bisa berkumpul-kumpul. Al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Yang ketiga, untuk apa lagi? Untuk agar kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Yang keempat, untuk apa lagi? Agar kita untuk meneladani sifat-sifat baik dari Rasulullah. Yang kelima, untuk apa lagi? Agar kita rasa rindu kita ada kepada Rasulullah, karena beliau sebelum meninggal, beliau ala bapaluh ketika menghadapi kematian, tetapi kita yang diingat, salim ummati, selamatkan umatku. Sebelum kita tutup, mari kita berselawat sama-sama dulu. 2, 3. Salat ala kepadanya. Siapa yang berselawat kepada beliau agar kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad, agar kita berselawat dan mendapat syafaatnya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Nabi Muhammad nanti dalam keadaan masuk surga. Amin. Kita aminkan. Mudah-mudahan kita masuk surga semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu pada Rasulullah nanti. Mudah-mudahan kita berkumpul dengan surga Allah bersama orang tua kita, keluarga kita, kita semuanya anak SD SMP ada dia. Anak-anak bapak yang berbahagia. Jadi untuk apa lagi kita memperingati Maulid Nabi? Adalah untuk surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi siapa yang menghormat rahmat Allah, dan dia pasti banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan kita dengan banyak mengingat Allah, mengingat Rasulullah, kita akan selamat dunia dan akhirat dan masuk surganya Allah. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata bapak salah. Ada dimaafkan nak? Ada dimaafkan nak? Terima kasih. Alif jonun tanda rapat, hazab sukun tanda mati. Ridho dan maaf bapak pinta dengan assalamualaikum bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah.